Akad ini artinya adalah ikatan. Wahwal jam'u, orang tuh kalau ngikat, ya kan? Kalau mengikat itu al jam'u baina atrafi syai', menggabungkan antara dua sudut benda. Misalnya kita ikat pinggangnya diikat, misalnya gitu kan. Atau apa? Ngikat sarung, berarti kan dari ujung kanan ke ujung kiri diikat gitu kan. Apalagi misalnya mengikat plastik dari ujung kanan dan ujung kiri diikat. Ya nggak? Bisa kebayang proses mengikat sesuatu? Nah, menggabungkan dua ujung itu mengikat. Ya, wasyaddu wasyiddatu tawassuk artinya adalah kuat ya atau ikatan yang kuat itu adalah akidah. Di akidah itu artinya adalah ikatan yang kuat. Sedangkan secara istilah akidah itu apa? Jazmul qalbi, ya kan? Wa aqadahu, mengikat atau mengazam. Jazm itu kayak mengazam, berazam, azam di hati, ya. Wa aqduhu, dan akad kita dalam hati kita untuk apa? Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan untuk bertauhid atas apa-apa yang diwajibkan, ya. Jadi kita mengazamkan diri kita atas apa-apa yang diwajibkan oleh beriman, oleh iman. Jadi konsekuensi dari iman nah harus kita laksanakan. Itu adalah definisi akidah. Jadi misalnya konsekuensi dari syahadat kita harus sholat puasa. Jadi kita akidahnya ya berbentuk sholat puasa itu masuk dari akidah seseorang. Sekarang definisi tauhid. Tauhid secara bahasa adalah dari wahdah. Ya artinya satu tersendiri. Wahiyal infirad. Ya. Makna wahadahu tauhidan. Ya, artinya menjadikannya sendiri. Kalau wahdah saja artinya adalah sendiri. Kalau tauhid artinya membuat orang lain itu satu-satu. Ya. Buat tauhid secara istilah adalah ifradullah. Itu mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya bima yakhtassu bihi, atas segala sesuatu yang memang khusus untuk Allah. Ya, baik itu tauhid dari rububiyahnya Allah atau uluhiyahnya Allah atau asma dan sifatnya Allah. Sekarang pembagian tauhid. Tauhid itu ada tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Lihat di sini apa itu tauhid rububiyah? Ya, adalah jenis iman. Jadi iman itu ada tiga jenis gitu ya. Yang pertama, imannya bernama rububiyah atau tauhidnya tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ya, iman kita bahwasanya Allah itu maha pencipta, maha pemberi rezeki. Allah itu maha mengatur segala sesuatu. Allah itu yang menghidupkan, mematikan, dan lainnya. Ya, mengurangi, menambah, memperluas, mempersempit. Pokoknya Allah itu adalah mudabbir secara umum, yang mengatur segala sesuatu. Jadi kita percaya bukan hanya Allah itu berhak disembah, tapi Allah itu juga zat yang maha mengatur. Ya, dalilnya apa untuk tauhid ya? Ya inna rabbakumullah sesungguhnya Allah, Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi di sittati ayam dalam 6 hari. Nah, ini kan ada tadbir di sini ya. Ada bagaimana Allah mengatur alam ini. Summastawa alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di arsy-Nya. Nah, waqad aqar tauhid jenis satu ini adalah tauhid yang diakui orang musyrik. Jadi orang musyrik itu kalau ditanya, siapa yang menciptakan Allah? Ya kan? Siapa yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya? Siapa yang mengatur langit dan bumi? Ya kan? Nah, mereka akan jawab apa? Allah. Gitu. Jadi jenis tauhid ini, tauhid kan ada 3 jenis. Tauhid jenis ini adalah tauhid yang tidak diingkari orang kafir. Gitu. Kalau kita kan nggak boleh mengingkari tiga-tiganya. Ya. Tapi kalau orang kafir, yang lain diingkari, yang ini dia nggak ingkari. Dalilnya apa? Bahwasanya mereka mengakui Allah itu adalah
mudabbir, ya, yang mengatur alam semesta. Dalilnya adalah wala in sa'altahum man khalaqahum, jika engkau bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir gitu ya, siapakah yang menciptakan orang-orang kafir? Siapakah yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah. Mereka pasti akan berkata Allah. Fa anna yufakun. Gitu. Ya. Nah, itu adalah dalil. Selanjutnya ada tauhid uluhiyah. Yaitu kita bertauhid, yaitu kita beriman di annallaha subhanahu mustahiqqu lil ibadah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib kita sembah. Satu-satunya zat yang boleh dan wajib kita sembah hanya Allah. Ya. Nah, tauhid yang ini itu tauhid yang bagian ini, jenis ini itu tidak diakui sama orang kafir. Jadi orang kafir tuh hanya mengakui tauhid jenis pertama. Untuk beribadah mereka nggak mau. Gitu. Nah, dalil untuk tauhid uluhiyah adalah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Terus tauhid yang jenis ketiga namanya tauhid asma wa sifat. Artinya apa? Kita mengesahkan Allah, beriman kepada Allah ya, sesuai dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang ada di Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Gitu. Imanan bila tahrif, ya, yaitu beriman tanpa kita ubah-ubah, tanpa ada yang kita nafikan. Ta'til itu kita nafikan, tahrif itu kita ubah-ubah, dan kita, misalnya Allah mengatakan Allah itu yuhyi wa yumit, itu kan bagian dari asma dan sifat Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kita nggak bisa tahrif, kita karang-karang. Allah itu bolehnya matiin siapa, hidupin siapa. Nggak boleh juga ta'til, kita nafikan. Allah itu bisa menghidupkan manusia, tapi nggak bisa menghidupkan hewan misalnya. Boleh. Wala takyif, tata caranya Allah kita karang-karang. Kayaknya Allah menciptakan manusia tuh kayak gini deh. Allah tuh menciptakan hewan tuh kayak gini deh. Nggak boleh kita sebut tanya tata caranya. Wala ta'wil, tidak boleh juga kita tafsirkan. Wala tasbih, tidak boleh kita miripkan. Misalnya Allah mengatakan Allah menghidupkan dan mematikan. Oh, berarti sama kayak Raja Namrud menghidupkan dan mematikan orang. Satunya dibiarin hidup, satunya dibiarin mati. Nggak boleh kita miripkan. Misalnya Allah bilang Allah turun ke langit dunia. Nggak boleh kita pikirkan bagaimana Allah turun itu, apakah pakai sayap kek, apakah Allah pakai kereta, apakah Allah pakai apa. Kita nggak boleh uh, takwil ya. Maka tidak boleh kita miripkan dengan apapun. Wala tamsil sama ala haddin. Ya, dalilnya adalah Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, wa huwas samiul basir. Ya, Allah Maha mendengar dengan caranya Allah, Allah Maha melihat dengan caranya Allah. Wa dalilu hadzal qasam, ya dalilnya apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan asmaul husna, wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang melenceng dari asma Allah, yang menafsirkan asma-asma Allah. Sayajzauna ma kanu ya, mereka akan dibalasi atas apa yang mereka lakukan. Nah, sifatnya Allah itu ada dua, ya, dua atau berapa? Dua ya, sifat zatiyah sama sifat fi'liyah. Yang antum baca itu asma. Yang 99 itu asmaul husna. Nama-nama Allah. Sekarang sifatnya Allah. Sifat itu lebih kayak fiilnya Allah. Ya. Kalau Allah yarhamur rahimin, berarti itu asma atau sifat? Yarham. Sifat. Atau ya, sifat. Kalau Allah katakan fiil. Misalnya yuhyi wa yumit, itu asma atau sifat? Sifat. Sifat. Tapi kalau Allah bilang Al-Ghafur, Ar-Rahim, asma atau sifat? Asma. Asma. Ya, gitu. Jadi kalau udah tata cara, ya kan? Allah itu istawa 'alal arsy misalnya. Itu kan tata cara. Ada sebuah pekerjaan di situ. Nah, itu sifat, ya. Sebagai karakternya Allah, karakteristik. Maksudnya apa yang Allah lakukan itu sifat, ya. Tapi kalau asma itu namanya Allah. Sifat itu ada zatiyah, ada fi'liyah. Contohnya apa?
Allah itu mengetahui, ya'lamu ma fi qulubikum misalnya kan, atau ya'lamu ma jarahtum bil laili wan nahar misalnya. Allati la tanfaqu anillah. Dia tidak mungkin terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Maha mengetahui, Maha hidup. Ya Allah itu mampu menyempitkan dan melapangkan. Yasma, Maha mendengar. Yubsir misalnya, makar, yakiduna kaida, fa'akidu kaida. Nah, itu sifat Allah. Karakter-karakter yang hati ya. Kalau ini lebih sifat zatiah ini mirip sama asma. Oke, sekarang sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah yaitu allati la tata'allaqu bimasyiah wal qudrah, ya, berhubungan sama kehendak Allah dan kemampuan. Ya, ini lebih kayak gerak-gerik ya. Kalau sifat zatiah itu kayak tadi yang berhubungan sama asmaul husna, biasanya sifat zatiah. Sekarang ada fi'liyah. Ya, contohnya apa? Istiwa, Allah tuh bersemayam, atau Allah tuh turun di langit di jam sepertiga malam. Yaskhatu misalnya ya, atau farah, Allah itu senang misalnya. Nah, itu sifat fi'liyah. Sekarang syarat sahnya akidah seseorang. La taqulul aqidah sahihah illa bisyaratan. Akidah tidak dikatakan sah kecuali dengan syarat. Yang pertama al-mutaba'ah. Kita itu berakidah sesuai dengan Alkitab wa sunnah. Mengikuti, mutaba'ah itu artinya mengikuti tuntunan. Al-maksud biha annana, apa ini? Al-maksud biha, apa ini? Annaha atau apa ini? An yakuna. Anna. An yakuna. An yakuna. Ya, an yakuna kitabullah wa sunnatu rasulihi, di mana kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul adalah masdar akidah, sumber akidah. Jadi itu mutaba'ah. Maksudnya adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah, tuntunan Al-Quran dan sunnah. Itu syarat sahnya akidah kita. Yang kedua Pak, al-ikhlas. Ini sama dengan cara diterimanya ibadah ya. Al-mutaba'ah wal ikhlas. Ikhlas kepada Allah SWT fi jami'il amal, ya, melaksanakan semua amal, dan tarkir riya, meninggalkan riya. Wahadhani syartan, dan dua syarat ini yushtarotani, disyaratkan fi kulli amal minal amal as-solihah, ya, merupakan syarat diterimanya amal solih allati yataqarrabu bihal muslim, yang dengan amal solih tersebut seseorang muslim mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Ya, itu adalah syarat diterimanya akidah. Afwan, ibadah juga. Selanjutnya, iman dan Islam. Apa itu Islam? Islam itu secara bahasa artinya inqiyad, yaitu tunduk. Sedangkan secara istilah artinya istislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara mengesahkan Allah dan taat kepadanya dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Dan berlepas diri dari syirik dan ahli syirik, orang-orang yang melakukan syirik. Ya. Dan Islam itu adalah agama semua para nabi, meskipun berbeda-beda ya. Nabi kita beda-beda, tapi agamanya semua sama, yaitu Islam. Selanjutnya, nawaqidul Islam, yang membatalkan Islamnya seseorang. Yang pertama yaitu asyirk fi ibadatillah. Jika orang syirik dalam beribadah, yaitu ibadah tapi kepada Allah dan selain Allah. Atau untuk orang-orang yang membuat antara dia dan Allah wasaid. Wasaid itu artinya wasilah. Orang-orang yang membuat wasilah antara dia dan Allah, dan dia meminta kepada wasilahnya ini syafaat. Misalnya dia berwasilah dengan patung. Ya kan? Berarti kan dia menjadikan antara dirinya dan Allah wasilah, yaitu patung, dan dia meminta kepada patung ini syafaat. Ya, syafaat di hari akhir, wa yatawakkal alaihim. Dia juga bisa bertawakal kepada wasilahnya, gitu ya. Dia menyerahkan dirinya kepada patung tersebut misalnya. Itu membatalkan Islam. Apalagi orang-orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik.
Atau orang yang meragukan kekafiran seseorang. Ini jelas-jelas kafir nih. Kita kayak, enggak dia enggak kafir. Enggak boleh. Padahal dia jelas-jelas kafir gitu kan. Atau orang yang membenarkan mazhab orang kafir. Nah, itu berarti membatalkan Islam juga. Selanjutnya apa? Man ya'taqada anna hadiya ghairin nabi. Yang membatalkan Islam adalah orang-orang yang meyakini bahwasannya sunnah selain Nabi, petunjuk selain dari Nabi Muhammad SAW lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Jadi ada yang lebih sempurna daripada hadis. Ya. Atau orang-orang yang meyakini bahwasanya hukum yang sudah diajarkan Nabi, hukum selain Nabi, ya, hukum selain Nabi atau syariat selain Nabi lebih baik daripada syariat Nabi. Itu pembatal Islam. Apalagi man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasul. Siapa yang membenci sesuatu yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, meskipun dia mempraktekannya, misalnya Nabi SAW kan memerintahkan kita untuk sholat tahajud gitu. Tapi dia benci nih sholat tahajud itu, meskipun dia praktek, maka itu dia kafir. Ya, bencinya nih bukan karena berat lakukan ya, tapi emang kayak gak suka aja nih gitu, sama ibadah ini. Siapa lagi? Apalagi orang yang kafir itu orang yang mengejek ya sesuatu dari agama Rasulullah SAW. Au sawabihi au iqabihi ya, dari pahalanya, dari pahala agama Islam atau ikob dari agama Islam, nah, itu juga dianggap kafir. Siapa lagi? Orang yang makan sihir atau muzaharatul musyrikin. Jelas-jelas ya ber mualatuhum alal muslimin, dan menjadikan orang musyrik wali. Ya, kita jadikan orang musyrik ini pemimpin kita. Padahal di saat itu ada pemimpin muslim lain gitu ya. Tapi kita lebih memilih orang musyrik sebagai pemimpin kita dalam beragama atau dalam hal yang skalanya besar gitu ya. Nah, ini maka bisa kafir. Soalnya apa? Man ya'taqada anna ba'dhan nas yasa'uhul khuruj an syariati Muhammad. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya ada loh beberapa manusia yang bisa atau mampu atau boleh untuk keluar dari syariat Muhammad. Nah, gitu ya. Misalnya dia adalah orang istimewa, jadi dia boleh nih nggak sesuai syariat Nabi, kayak yang sekarang kan viral-viral yang sesat-sesat. Bisa apa? Al-i'rad an dinillah, orang-orang yang berpaling dari Allah. Caranya apa? La yata'allamuhu, dia nggak mau mempelajari agama dan tidak mau mengamalkan kalau dia sudah pelajari. Jadi secara nggak langsung orang yang udah belajar tapi nggak beramal itu seolah-olah dia i'rad ya, berpaling. Selanjutnya, satu halaman terakhir, apa itu iman? Iman artinya adalah percaya, mempercayai atau membenarkan. Secara istilah artinya membenarkan ya dengan keyakinan yang kuat, jazim ini keyakinan yang kuat ya. Bikul lima akhbaroh bihin, membenarkan dengan atau meyakini segala sesuatu yang Allah kabarkan dan yang Rasul kabarkan. Dengan cara apa dia meyakini? Dengan 3 bentuk. Al-iqrar bil qalb, dengan pengakuan dari hatinya, ya. Al-mustalzimu lil qawli wal amal. Ya, lalu dipraktekkan dengan apa yang keluar dari lisannya dan apa yang dia praktekkan. Fa huwa tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Jadi gampangnya Islam itu adalah seseorang membenarkan yang datang dari Allah dan Rasul dalam hatinya, dan dia mengikrarkan yang datang dari Allah dan Rasul dengan lisannya, dan dia mempraktekkan yang datang dari Allah dan Rasul dengan anggota tubuh. Nah, apa bekas dari maksiat terhadap iman kita? Maksiat itu artinya adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Maka siapapun yang melaksanakan dosa besar dan terus-menerus melaksanakan dosa besar, atau dia hanya melakukan dosa kecil, ya, itu tetap disebut asi, seorang pemaksiat. Orang yang bermaksiat, dia tidak keluar dari iman karena maksiatnya, ya kan? Jadi dihukum apa? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang bermaksiat tapi dia masih iman disebut mukminun asin.
mukmin tapi bermaksiat. Tapi jangan salah, walakin imanahu yanqus. Tapi jangan salah nih, semakin dibiarin maksiat terus imannya berkurang berkurang berkurang, bisa babil ma'asi, karena maksiatnya. Kenapa? Li annaha tunafi. Karena maksiat ini menafikan kesempurnaan iman. Artinya mengurangi di sini. Sedikit 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 lama-lama tuh bisa kafir, ya. Jadi kalau kita jangan salah, kita ngerasanya kayak dengar kajian 5 menit doang gitu kan. Tapi bisa tahu, siapa tahu kajian 5 menit, 5 menit, 5 menit, lama-lama nambah nih iman. Nah, kebalikannya, ya kan? Nah, dengerin apa musik, dengerin apa lagi nonton, ya kan? Anda juga ini nih mewasiatkan diri sendiri nih, ya kan? Makanya orang tuh kalau khutbah kan usikum wa nafsi. Nah, gitu. Jadi saya mewasiatkan ke kalian dan diri saya sendiri gitu kan. Nah, kita enak nih nonton. Lama kelamaan udah kemana lah kita nggak sadar, ya. Apalagi liburan panjang. Ada lagi yang lebih challenge daripada liburan panjang itu adalah kalau udah tamat. Duh ya Allah, Robby Firly itu memang godaannya kuat sekali kalau udah tamat. Ya, ya teman-teman yang tahu Ana udah lama, yang kenal Ana udah lama, nah itu pasti tahu Ana sangat pengen menyibukkan diri dengan kebaikan meskipun eh, lalai juga ya. Tapi nggak apa-apa. Kita jangan putus asa. Ya kan? Tetap kita eh, ikhtiar ya. Meskipun ada juga, musik lagi kan, drakor lagi, drakor lagi. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita sadar diri nih, kita salah, kita apa yang kita lakukan ini salah, gitu. Kita ikhtiar lagi beribadah lagi. Nanti habis itu ngelakuin maksiat lagi, nggak apa-apa. Ya, bukan nggak apa-apa maksiatnya, tapi jangan jangan putus asa. Ya, jadi jangan menyerah atas maksiat kita. Oh, udah maksiat udah kebanyakan kayaknya Allah ampuni aja. Boleh kayak gitu. Kita harus rojak dan tahu, ya. Lakukan lagi kebaikan kebaikan lagi kita. Ya, karena iman itu kan memang naik turun, ya. Dan kita nggak tahu nih kita meninggalnya kapan kan. Siapa tahu pas iman kita lagi naik. Wah, beruntung sekali. Nah, karena kita nggak tahu iman kita naik, kita terus ikhtiar supaya iman kita naik. Nah, salah satunya itu menyibukkan diri dengan yang baik-baik gitu ya. Dengan tenang, Masya Allah, di liburnya dengan diisi syariah super time 2 bulan. Lumayan. Lumayan nggak? Lumayan atau tidak lumayan? Sholat. Lumayan Hah? banget. Lumayan Iya, sudah. iya Lumayan kan? sudah. Kata anak tahu nggak? Oh, anak tuh berdoa banget tuh bisa ngajar SSC tuh. Karena bisa kemungkinan yang ngajar tuh ustadz full kan. Ustazahnya nggak usah lah. Aduh ya Allah, kita berdoa banget supaya ya Allah bisa lah anak tuh meninggal dalam keadaan sedang ngajar, yang baik-baik lah gitu. Meskipun anak yang maksiatnya banyak juga. Apalagi kita single gini, yang maksiatnya nggak pacaran nggak sih, alhamdulillah ya. Tapi ya adalah gitu kan, musik, dengerin musik lama-lama, udahlah hafal. Apalagi sekarang TikTok, musik di mana-mana. Susah ada juga ya, apalagi anak bukan dari pesantren yang mengharamkan musik. Jadi musik itu boleh meskipun asyik, ya kebiasaan lama-lama kita terus juga gitu kan, nonton. Kadang-kadang nggak pengen nonton nih si drakor-drakor ini ya Bunda. Waduh, Ana dulu hater banget ya drakor-drakor ini. Sekarang kok jadi begini kan. Dulu kan OTT gitu nggak ada ya. Udah tuh, aduh sekarang kita nggak nonton drakor pun keluar nggak? Ya nggak, kita nggak. Tiba-tiba keluar di reels kita tuh FYP. Apa namanya, Neng? Di ini reels ya, explore ya, nyebutnya kan, ya explore. Nah, anak kan bikin konten itu, konten apa, konten IG Itaf gitu kan, konten IG Itaf. Terus ilustratornya tuh ustadznya tuh nggak mau ada wajah perempuan, suara perempuan, nggak mau juga ada musik. Nah, anak suka nih orang-orang kayak gini nih. Ya kan, karena anak orangnya santai aja. Alah, karena kita perempuan mungkin kan, kayak gitu. Wah, anak bilang, teman anak bilang gini, Ustazah,
Ustazah Faiza, Nur Faiza. Terus Pak, kamu kalau digituin ustadznya, gitu kan. Misalnya Ana bikin konten nih, dari 10 yang lulus satu, sedih ya. Yang lainnya nggak lulus sensor, ada lembaga lulus sensornya juga. Terus Ustazah Faiza bilang gini sama aku, Fifah, Fifah gitu kan, kamu kalau digituin, Fah, kamu marah nggak sama ustadznya? Enggak lah, aku bersyukur Kak. Ada juga yang narik kita ke surga gitu kan. Gitu. Kadang-kadang Anda nggak sadar ada musiknya. Karena kita yang perhatikan bahasa Arabnya aja kan. Ini ada mufradat seru nggak nih gitu kan. Kalau perempuan kan lebih ekspresif kan. Nanti ternyata, oh bisa Ustazah nggak diterima ini karena ada musiknya. Oh ada musiknya Ustaz, siap. Itu besok lagi kan, ini ada auratnya Ustazah. Oh ya Ustaz, nggak kelihatan kan. Kita nggak tahu, kita nggak terhatikan. Ya Alhamdulillah kita ada orang-orang yang kayak gitu. Bagus kalau Antuna tuh di sosial media. Upload sesuatu kayak takut, aduh kayaknya takut nih. Kalau saya upload ini nanti kayak gini. Kalau saya upload ini kayak gini, oh masih ada berarti orang-orang yang menjaga kita secara nggak langsung. Ya kan? Makanya al-haya minal iman. Artinya apa ya? Haya itu apa? Rasa malu melakukan dosa. Iya, maksiat. Ya, nggak apa-apa, akhwat. Ya, kita kayak gini-gini hidup nih. Banyak tantangannya nggak apa-apa. Ya, udah tetap aja semangat untuk gitu. Semangat untuk apa? Eh, Banyak-banyak kajian, banyak-banyak dengerin ini gitu ya. Meskipun kiri kanan tuh godaan ya, apalagi kayak Ana udah tamat tuh ya Allah. Makanya nanti sama Allah, Ana apa berpikir semoga nanti kita kalau udah misalnya Kak Ana udah keluarga, punya anak gitu kan, kita tidak disibukkan lagi nih sama si drama-drama ini ya, drama Korea yang nggak muncul di reel saya cari-cari coba sempat-sempatnya kayak gitu. Kayak nanya lagi, sekarang drama yang lagi viral apa kok sempat-sempatnya nanya ya. Dulu tuh nggak ada kayak gitu. Ya kan? Kenapa anak dulu tuh nggak mau nonton drakor? Karena anak takut nggak lulus syariah. Nanti anak kepikiran kayak gitu ya. Saya nggak mau nonton drakor. Nanti saya nggak lulus syariah, gitu kan? Di pesantren ya, gitu. Anak nggak mau denger musik, nggak mau ini, gitu kan? Lagu-lagu ini kan non Islami. Saya takut nggak lulus LIPIA. Nah, jadi harus ada nih cita-cita yang kita pertahankan supaya kita nggak bermaksiat. Dulu kan anak tuh sangat kayak menjaga diri, hijabnya apa semua semuanya itu kan anak kayak, duh saya kalau nggak jaga hijab nih, kalau saya musik terus, kalau saya nonton-nonton kayak gitu, kalau saya ikhtilat dengan laki-laki yang nggak penting ikhtilatnya gitu ya, ikhtilat tuh literally ikhtilat aja, nggak ada urusan gitu kan. Oh, nanti saya nggak harus ya Allah, saya nggak harus takmili, nanti saya nggak harus syariah ya Allah gitu kan. Kalau ujian saya nggak maksiat ya Allah. Supaya saya bisa nih jawab ujian. Ah dulu tuh ada gitu-gitunya. Sekarang nggak ada kan apa yang diperjuangkan gitu. Ada yang diperjuangkan bisa jadikan uh, motivasi juga gitu kan sekarang yang bermaksiat nanti Allah nggak mudahkan untuk nikah atau apa kan nggak Allah mudahkan kita punya anak makanya orang kalau udah jadi ibu tuh dia positive vibes orangnya kenapa karena ibu ini yang nggak islami dia mau nggak mau islami karena malu lah dia depan anaknya misalnya dia drakor gitu kan coba bayangin depan anaknya tapi dia misalnya dengerin musik terus-terusan gitu. Pasti dia malu karena dia ibu mana yang mau anaknya kayak gitu, gitu kan? Makanya Ana bilang, kenapa ibu-ibu itu rata-rata Islami? Karena mengakui nggak? Ibu-ibu rata-rata Islami, lebih Islami daripada anak dan suaminya. Ya atau tidak? Hot. Ya atau tidak? Hah? Iya, iya Iya kan? setuju. Iya kan? Masya Allah, karena ibu tuh selalu hidup dengan harapan. Harapan suaminya lebih baik, harapan anaknya lebih baik. Karena sama mama anak pusing kayak, mama anak nggak pernah malas, gitu kan? Kayak duha nggak pernah juga bosan nah udah duha gitu Ana aja sampai bosen ya diingatin sama mama Ana tuh tapi mama Ana nggak pernah bosen Ana bilang gimana ibu-ibu tuh nggak masuk surga gitu kan nah, jadi kayak ya Allah gitu Ana kadang-kadang kalau sholat tuh udah ngedumel banget coba udah biar sholat biar mama Ana seneng aja gimana lah kayak gitu kan kata Ana udah umur segini gitu kan tahajud duha saya mama Ana tuh udah putus asa gitu apa sih Iva tuh kalau nggak mama ingetin duha Iva tuh kayak lepet jam 11 baru duha
Kenapa nggak sebelum ngajar jam 8 gitu kan? Karena diam aja gitu. Kayak di apa di awal waktu lah, jangan kayak mundur-mundur gitu kan, aman. Tapi namanya juga kita manusia ya, malas atau apa. Makanya kata orang kan, kalau kamu kehilangan ibumu, maka kamu kehilangan siapa? Kehilangan orang yang akan mendoakanmu seumur hidup. Anak tanya, kita kalau dimintain teman, doain aku ya. Kira-kira kita doainnya berapa kali dalam hidup kita? Nah, berapa kali? Kalau teman kita bilang, doain aku ya. Kira-kira kita doain berapa kali itu teman kita? Cuman diaminin doang, Ustazah. Iya. Oh iya, insya Padahal Allah. belum doa. Iya kan? Bisa nggak sampai lebih dari 5 kali kita doain teman kita, terus nyampe nggak rata-rata? Hah? Nyampe atau tidak? Enggak kan? Tapi kalau ibu kita, ayah kita, wah itu mah kalau kita nggak usah minta, doain pasti. Ya kan? Doain tuh. Gitu. Doakan anaknya itu siang malam. Gitu. Ya paling orang takut itu kalau ibunya udah nggak ada, ayahnya nggak ada. Siapa yang mau doain dia? Udahlah dia malas untuk doain dirinya sendiri. Kayak kita ini kan, malas. Setelah sholat, ambil handphone. Padahal nggak ada juga yang hubungin, kan kita jomblo. Jomblo nggak? Ya kan? Kenapa cek handphone? Ya kan? Nah itu kita FOMO kan. Kalau ibu kita kan Masya Allah ya kan. Aman itu setiap hari share kajian. Siapa dulu puasa udah gede ini anak WhatsApp, nah jangan lupa puasa Muharram, nah jangan lupa puasa ini. Asih jenis jenis maksiat ya. Tanqasimul ma'asi ila qismain. Ada yang kabirah, ada saghirah. Maksiat yang besar jam'u kabirah, kabair jam'u kabir wa hiya kullu maksiatin 'alaiha haddun, yaitu maksiat yang ada ikopnya di dunia atau di akhirat. Nah, ini nih ya. Kalau nggak di dunia, di akhirat nanti tetap ada ikopnya. Itu adalah kabir. Artinya zina atau makan riba. Ya kan? Nah, kita makan riba kan nggak ada tahuan ikopnya di dunia. Tapi di akhirat innama ya'kuluna fi butunihim naro misalnya, ya kan, sama kayak makan harta yatim dan sebagainya. Kalau sagair itu jamak dari saghirah, salah alaiha haddun fid dunya, ya kan, wala wa'idun fil akhirah. Biasanya dosa-dosa yang nggak ada hukumannya di dunia, tapi nggak ada juga ancaman di akhirat. Tapi alal muslim an yabta'ida anha. Seorang muslim harus menjauhkan dirinya dari dosa kecil ini. Kenapa? Di annal istimrar, karena berterus-terusan fi'liha melakukan dosa besar ini, buat dosa kecil ini, yaj'aluha minal kabair, gitu ya. Dia masuk ke dalam dosa besar. Oke, sekian dulu. Ada yang ingin ditanyakan dan disampaikan, akhwat, silakan. Hmm? Ustazah, Ya, berarti akidah ini masuk ke tasyafahi ya besok? nggak usah. Gimana caranya? Kalau akidah masuk syafa'i, masukin aja deh. Ya, akidah masuk syafa'i. Yang nggak masuk akidah itu, ya afan. Yang nggak masuk syafa'i itu yang 3 halaman mustalahul hadis. Nanti yang 4 halaman mustalahul hadis apa 3 halaman tuh? Oh, nah. Ya. Kalau akidah masuk. Kalau akidah masuk 3 halaman. Ya, yang nggak masuk tuh yang mustalahul hadis itu yang halaman berapa tadi? 81 sampai 85 kalau nggak salah ya. Kemarin itu yang kita baca. Nah, itu nggak usah masuk. Ya. Ada lagi? Ulumul Qur'annya tetap, Ustazah. Ulumul Quran. Kita kan nggak ada ulumul Quran. Emang ada? Enggak, berarti Ulumul Quran Udah selesai untuk kan Ustazah? udah selesai, berarti nggak masuk syafa'i besok nggak itu. ada. Intinya akidah Nggak gitu ada. ya, Ustazah. Iya, gantinya akidah ya. Ahsanti. Benar. Ulumul Quran nggak ada. Intinya kalau nggak ada minggu itu, ya nggak diujiankan. Ya.
Itu baca jawab-jawab as'ilah ini dijawab. Soalnya biasanya dari sana Ustazah sama Ustaz yang ngambil ini ya, ngambil soal. Ada lagi akhwat? Ustazah, Nah, mau nanya, kan kalau akidah kan ya berkaitannya sama hati kita katanya. iya. Ana juga pernah gitu kayak, ya Ana nggak mau maksiat takut nggak keterima lipia gitu. Ana juga pernah gitu. Itu boleh nggak sih Ustazah? Ya boleh lah. Menyalahkan apa? Takutnya gitu apa ada salahnya atau gimana nggak lillahi ta'ala gitu. Nggak apa-apa. Berarti kan demi kebaikan. Nggak apa-apa. Terus kita motivasi kita apa selain surga kan? Nggak ada. Gitu. Mungkin kan nggak terdapat dosa di dalamnya. Misalnya saya nggak mau maksiat, kalau saya maksiat saya takutnya nggak masuk lipia. Ya kan masuk lipia ini hal yang baik, tidak baik kan? Ya kan? Nggak apa-apa. Otomatis kan kita logikanya misalnya kita nggak mau maksiat. Karena kalau kita maksiat Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, nanti ada di hidup kita yang sulit, gitu kan? Nah, salah satu yang sulit ini adalah misalnya kita nggak lulus lipia atau apapun, gitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Makanya harus hidup tuh harus ada cita-cita. Sama kayak orang dia nggak mau miskin. Kenapa dia kerja dia nggak mau miskin? Kalau orang nggak takut miskin, dia nggak kerja. Pasti hidupnya ada motivasi. Ya, jadi paling bermasalah kalau hidup tuh nggak ada motivasi. Gitu. Kenapa orang nggak mau nyari kerja? Bisa jadi dia nggak ada motivasi untuk kebaikan. Nggak mau kaya. Kenapa dia nggak mau kaya? Bisa jadi dia nggak ada motivasi untuk kaya, ya kan? Sedangkan kalau Muslim itu harus ada motivasi. Kenapa dia kaya? Dia supaya berinfak banyak, bersedekah banyak. Jadi kita jangan alergi dengan yang positif-positif, kayak gitu, ya. Nah, jadi harus Muslim itu harus produktif. Tidak ada istilahnya Muslim produktif, nggak ada. Muslim itu Allah ciptakan produktif. Jadilah Muslim yang produktif. Ngapain? Muslim itu harus produktif. Kalau kamu nggak produktif tuh kamu nggak Muslim. Masih ada waktu kita sia-siakan dalam tidak baikan, ya kan? Itu belum jadi Muslim yang beneran kita. Karena Muslim itu harus produktif, menyibukkan diri dalam kebaikan, gitu ya. Ini nggak ada Muslim produktif dan Muslim tidak produktif. Kalau kamu Muslim, kamu harus produktif, kayak gitu. Adanya cuma Muslim produktif dan Muslim belum produktif. Nggak ada Muslim dan Muslim produktif. Ada, kayak gitu. Muslim itu harus produktif, gitu ya. Kalau udah Muslim, dalamnya itu harus berkarya atau melakukan hal-hal berbau kebaikan, ya. Zaman zaman sekarang kan berbau kebaikan lebih enak lagi kalau udah jadi passion, ya kan? Oh, alhamdulillah kita digaji, alhamdulillah kita apa dapat relasi, dapat kemudahan A, B, itu asik, lebih asik lagi, ya. Kalau kata Kak Ana, oh, Iva nih ngajarnya enak nih. Kenapa? Udah dapat pahala, dapat uang, gitu kan? Padahal menurut Ana semua pekerjaan itu kalau ada nilai kebaikan dalamnya, ya ada pahala, ada uang. Ya, setidaknya misalnya seseorang berdagang, nah itu ada pahala, ada uang. Kenapa? Karena dagangnya itu dia dapat uang. Selain itu otomatis niatnya ibadah, pahala, ya kan, untuk membiayai anak istrinya atau apanya, kayak gitu. Ya, jadi teman-teman harus bersyukur sekali anak katakan. Teman-teman apalagi nanti teman-teman masuk syariah, anak katakan gitu semua. Anak yakin 100%, nggak ada anak BPA yang nyari kerja. Kenapa nggak ada anak BPA cari kerja? Apalagi anak syariah gitu. Kenapa? Karena aku fokus kuliah. Hah? Enggak. Kenapa nggak ada anak BPA nyari kerja? Karena kerjanya datang sendiri. Iya, Hasan. Iya, kerjanya yang datang sendiri. Anak katakan, kerjanya yang datang sendiri anak BPA itu. Nggak ada anak BPA itu cari kerja. Nggak ada. Belum pernah anak temui teman anak, gitu kan? Pagi kalau dari syariah, nggak ada. Adanya apa kita di grup alumni itu? Sebar-sebar alumni, apa? Sebar-sebar lowongan kerja gitu. Kenapa? Ya kan? Karena memang dicari. Kita tuh ya Allah,
Itu wasiat Ustazah Ana itu ya. Beliau bilang kayak gitu, nggak usah takut kuliah 7 tahun, 6 tahun, tahun 10 tahun, nggak usah takut. Worth it, you know, worth it artinya sepantas, pantas gitu. Maksudnya tuh eh balasannya itu worth it gitu ya. Gitu. Sangat masya Allah gitu. Gak ada anak dia tuh cari kerja nggak ada. Pasti pekerjaan yang nyari dia. Gitu. Sampai tumpah-tumpah pekerjaan itu tuh. Karena katakan ke Atuna. Gitu. Bedanya mungkin pekerjaan A gajinya segini, pekerjaan B gajinya segini gitu kan. Bisa jadi dia nggak ada, bukan dia tuh belum nggak dapat kerja, tapi dia dapat pekerjaan, cuma belum cocok aja sama dia. Misalnya daerahnya jauh gitu kan, atau gajinya nggak cover ininya dia, pengeluarannya dia gitu. Tapi nggak ada, pasti datang pekerjaan tuh hampir setiap hari nih dia pengen lowongan kerja kayak gitu setiap hari kayak gitu kan. Bedanya apa ya, mungkin anak nggak sanggup ke sana ya kan, atau aku anak tidak ada lagi dari jenisnya kayak gitu ya. Itu insya Allah ya teman-teman itu sangat dimudahkan. Anak katakan kan anak belum pernah pakai ijazah anak sama sekali. Anak belum pernah. Bukan berarti ijazah nggak penting, ya kan? Ijazah penting, tapi anak nggak pernah melamar pakai ijazah sekali. Ijazah anak nih belum pernah anak kirim ke siapa. Gitu. Kenapa? Alhamdulillah ya kan, kita datang terus pekerjaan sama kita. Gitu. Nah, jadi innallaha yuqassimul a'mal kama yuqassimul arzaq. Sesungguhnya Allah akan membagi amal-amalan ini, kebaikan ini pada hambanya sebagaimana Allah membagi rezekinya. Ya, tinggal kita mau nggak memanfaatkan diri kita ini dalam kebaikan kan. Kayak tadi Putri masih idat, bahkan tamat SMA mungkin, oh udah mencoba menerjemah gitu kan. Meskipun kita nggak ada uangnya atau apanya, tapi kita menyibukkan diri kita dalam kebaikan. Ya nggak apa-apa letih. Kalau kata salah satu imam itu, aku akan memanfaatkan diriku untuk keletihan. Kenapa? Bukankah aku diciptakan untuk berletih-letih? Ya kan? Ini nggak apa-apa. Letih dalam kebaikan, sampai capek. Apa-apa, memang kita diciptakan untuk berletih-letih. Gitu ya. Jadi nggak, jangan menyerah untuk kebaikan. Karena kita nggak tahu kita meninggalnya kapan. Karena kita nggak tahu, makanya kita ikhtiar terus. Ya, apa ya? Insya Allah semuanya udah dekat mau ini lagi. Kita ketemunya nanti minggu depan lagi, insya Allah ya, di 2 pelajaran terakhir, fikih Syafi'i dan akidah. Nanti kalau nggak ke cover sama ustadznya, coba kita bagi-bagi itu sih. Oke, ya kita akhiri dengan